Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Armanda Putra dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3, yaitu membuat proyek baru untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang mengambil dari API online dengan alamat berikut. Kemudian membuat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan seperti berikut, yang nantinya tampilan tersebut dijelaskan, tampilkan dan jelaskan file yang Anda buat untuk menampilkan data di atas, sertakan source code dalam bentuk teks atau file. Oke, di sini saya sudah membuat untuk kodenya. Di sini saya menggunakan snackexpo.dev. Ini adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk bisa untuk menggunakan beberapa fungsi. Salah satunya adalah untuk membuat pemrograman mobile. Karena ini adalah berbasis web, maka kita tidak perlu untuk menginstal tool seperti Node.js atau Android Studio atau emulator lokal lainnya. Kemudian snackexpo.dev ini mempunyai banyak fitur, termasuk React Native yang penggunaannya itu termasuk juga kepada dependensi pihak ketiga seperti Axios, React Navigation, dan lain-lainnya. Oke, di sini pertama kita memasukkan import track use dan use effect. React ini adalah pustaka utama untuk membuat antarmuka pengguna. Kemudian use dan use effect ini adalah hook bawaan React untuk mengolah state dan efek samping. Kemudian komponen yang dibawa oleh React Native adalah view, text, flat list, activity indicator, style sheet button, dan Axios sebagai pustaka untuk mengambil data dari IP. Kemudian export default function ini merupakan komponen app utama yang akan dijalankan oleh aplikasi. Kemudian export default digunakan agar komponennya itu dapat dipanggil dari bagian lain jika diperlukan. Kemudian di sini kita menggunakan const cryptos dan set cryptos, yang dimana cryptos itu adalah state untuk menyimpan data cryptocurrency yang dari API. Set cryptos itu fungsinya untuk memperbarui state cryptosnya. Kemudian loading state untuk menentukan apakah aplikasi sedang memuat data. Set loading ini berfungsi untuk memperbarui status loadingnya. Kemudian kita gunakan use effect. Use effect ini dijalankan setelah komponen dirender pertama kali. Fungsi ini memanggil fetch cryptosnya untuk mengambil data dari IP. Dan kemudian ada array kosong. Array kosong ini untuk memastikan efek hanya dijalankan sekali saat komponen pertama kali dimuat. Kemudian untuk bagian ini adalah untuk pengambilan data IT, di mana set loading true ini menampilkan loading sebelum data diambil. Kemudian ada Axios get ini untuk memanggil IP-nya. Kemudian ada set respond data ini untuk menyimpan data cryptocurrency-nya yang diambil ke dalam state. Kemudian finally ini untuk memastikan loading dihentikan setelah data selesai diambil, baik berhasil atau maupun gagal. Kemudian jika loading ini bernilai true, maka aplikasi akan menampilkan animasi loading dan text loading datanya. Kemudian activity indicator ini icon loading bawaan dari React Native-nya. Kemudian view untuk menyusun loadingnya, dan teks secara vertikal.
Kemudian di sini terdapat beberapa kode juga. Salah satunya adalah ada button ini untuk mengklik dengan diberi label yaitu refresh. Kemudian ada on process fetch cryptos ini untuk memanggil fungsi fetch cryptosnya saat tombol ditekan. Kemudian di flatlist ada data cryptos ini untuk mengambil data dari set cryptosnya. Kemudian ada case tractor ini menggunakan ID dari setiap item sebagai kuncinya. Kemudian ada render item, ini fungsinya untuk merender setiap item yang ada di dalam daftarnya. Kemudian ada view, ada text. View ini untuk render untuk di setiap itemnya. Kemudian teks ini untuk menampilkan nama, simbol, harga, dan peringkat cryptocurrency-nya. Kemudian untuk gaya tampilannya di sini ada terdapat kontainer ini untuk mengatur tata letak utama aplikasi dengan padding dan latar belakangnya itu adalah putih. Kemudian ada button kontainer mendapatkan tombol refresh untuk di tengah layar. Kemudian ada item ini memberikan gaya untuk setiap daftarnya seperti padding, margin, dan latar belakangnya di sini menggunakan latar belakang warna kuning sesuai dengan contoh. Kemudian ada loading indikator juga untuk menyusun icon loading dan teks secara vertikal yang berada di tengah layar. Kemudian kita akan coba untuk menjalankannya. Dan ini adalah tampilannya. Di sini ada tombol refresh. Saat kita tekan tombolnya, dia akan merefresh data cryptocurrency-nya. Kemudian di sini juga kita dapat untuk menampilkan di device kita, klik my device. Kemudian di sini tinggal download aplikasi Expogo-nya, kemudian scan QR code yang ada di tampilan layar. Di sini saya sudah membuka aplikasinya. Di sini terdapat dua cara, yaitu memasukkan alamat dengan secara manual atau dengan scan QR code. Di sini saya akan coba untuk melalui scan QR code. Di sini sudah terdapat tampilannya. Setelah kita klik refresh, maka dia akan untuk merefresh data cryptocurrency-nya. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.